Ini aplikasi verifikasi pendataan non-ASN yang bisa kita gunakan namun menggunakan username. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait hasil. Jadi di sini admin akan bagikan hasil perpalnya teman-teman ya, termasuk persentasenya. Dari 1,7 juta honorer yang telah di perpal yang sudah masuk dalam database. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Nah, di sini admin dapatkan informasi dari website resmi Mempan RB teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini sangat-sangat baru, ini 17 Mei, ini di hari Jumat, dan kita bisa lihat teman-teman ya informasinya. Oke, ini Mempan RB bahas progres pengadaan P3K dan platform digital manajemen ASN bersama BKN. Dan kita scroll. Pengadaan CASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja saat ini telah sampai pada proses perpal atau verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BKN alias Badan Kepegawaian Negara, di mana perpal tersebut dilakukan pada 1,7 juta 1.788.851 honorer atau non ASN yang sudah masuk database. Ingat ya, yang masuk database teman-teman ya. Mungkin teman-teman mengatakan yang pernah disampaikan oleh Presiden 2,3 juta. Ingat, 2,3 juta ini sebagian sudah lolos jadi ASN, kurang lebih 400 teman-teman ya, 400.000. Jadi sisanya 1,7 juta. Oke, kita lanjut. Pelaksanaan perpal dilakukan menggunakan aplikasi verifikasi tenaga non ASN. Jadi ada aplikasi khusus yang disiapkan, yaitu pada laman verip.non-asn.bkn.go.id. Nah, teman-teman misalnya kalau mau buka link ini silahkan, boleh teman-teman ya. Ini di publik ya oleh Mempan. Nah, yang tak kalah menarik di sini adalah perpal tersebut dilakukan dengan 6 kriteria. Nah, ini ada 6 kriteria berdasarkan Pokja alias kelompok kerja. Adapun 6 Pokja kriteria tersebut yaitu yang pertama atau Pokja pertama atau kriteria pertama adalah honorarium. Yang kedua adalah SK alias surat keputusan pengangkatan dan masa kerja. Nah, ini digabung teman-teman ya. SK dan masa kerjanya. Yang ketiga ada usia, yang keempat ada jabatan, yang kelima adalah tingkat pendidikan, dan yang terakhir adalah SPTJM. Nah, itu surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, nanti admin akan perlihatkan persentase hasil perpal dari setiap kriteria atau Pokja ini. Nanti kita cek. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Mempan RB Abdullah Aswar Anas mengatakan sebanyak 1.208 sekian teman-teman atau 1,28 juta formasi telah ditetapkan ke Mempan RB. Ini sudah ditetapkan teman-teman ya. Kalimatnya di sini atau kata-kata yang digunakan adalah telah. Untuk rekrutmen CASN tahun 2024, pendaftaran CASN 2024 dapat dimulai setelah proses perpal. Setelah proses perpal, rincian formasi yang diajukan instansi pemerintah selesai dilakukan. Penyusunan rincian kebutuhan ASN tahun 2024 telah dilakukan pada tanggal 15-29 Maret dan diperpanjang hingga 30 April. Namun masih terdapat instansi yang belum selesai melakukan perincian usulan, teman-teman ya. Khususnya instansi yang mendapatkan alokasi formasi cukup besar. Jadi rata-rata yang yang lambat begitu adalah instansi yang mendapatkan alokasi formasi yang cukup besar. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kementerian Pan-RB bersama BKN saat ini sedang merumuskan formulasi yang tepat untuk mengakomodasi pengangkatan tenaga ASN P3K ini. Tentunya formulasi tersebut berdasarkan perpal 6 kriteria yang tadi teman-teman ya. Dari mulai honorarium sampai SPTJM. Termasuk nanti P3K penuh waktu maupun paruh waktunya. Nah, ini Kepala BKN Haryono Dwi Putranto mengatakan BKN melibatkan BPKP dalam perpal tenaga non-ASN tersebut. BPKP sebagai tim quality assurance dan penanggung jawab Pokja kriteria 1.
Pokja kriteria 1 itu adalah tentang honorarium teman-teman ya. Nah, tadi kita lihat. Serta tim BKN jadi BKN sebagai penanggung jawab pada Pokja nomor 2 sampai nomor 6. Nah, yang tadi Pokja kedua itu kalau tidak salah SK teman-teman ya, kalau tidak salah, dan yang keenamnya itu adalah SPTJM. Lanjut, pada perpal ini distribusi data yang diperiksa oleh verifikator dilakukan secara acak. Verifikator tidak dapat memilih data yang diperiksa. Dan setiap verifikator atau orang yang memeriksa hanya melakukan perpal pada satu kriteria sesuai dengan Pokja masing-masing. Ini disampaikan oleh Pak Yomo ya, sapaan akrabnya. Nah di sini kita akan lihat persentasenya. Adapun hasil perpal tenaga non ASN 2024 per 17 Mei. Ingat ya, 17 Mei 2024 pada pukul 00. Yaitu di sini langsung disampaikan langsung dari kriteria 2. Yaitu kriteria kedua sudah 89%, kriteria tiganya sudah 100%, kriteria keempat mencapai 63%, kriteria kelima sudah 100%, dan kriteria enamnya sudah mencapai 99,52%. Jadi SPTJM teman-teman itu yang dari instansi ya, itu sudah 99,52% dicek. Nah, dicek teman-teman atau di verbal. Hasil verbal pada masing-masing kriteria tersebut nantinya sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pengangkatan P3K. Sementara itu terkait platform digital, manajemen ASN, Kementerian PAN-RB telah melakukan uji coba April 2024 lalu pada 6.581 peserta dari 40 instansi. Platform ini ke depan menjadi wadah kolaborasi berbasis digital bagi seluruh ASN dan nantinya akan masuk pada portal layanan aparatur negara. Nah, teman-teman ya, ini terkait digital manajemen. Namun di sini admin lebih tertarik kepada persentasenya dari kriteria 2 sampai 6 ya. Jadi untuk persentase honorarium dari BPKP ini tidak disampaikan di sini jika admin lihat. Dan di sini yang paling sedikit itu kriteria keempat. Kita bisa cek apa kira-kira tadi yang kriteria keempat teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi kriteria keempat. Oke, kita coba lihat. Ada honorarium pertama, SK kedua, usia, tingkat pendidikan. Nah, ternyata tingkat pendidikan ini masih 63% teman-teman ya, kalau kita lihat tadi. Jadi ini adalah informasi singkat yang dapat admin bagikan kepada rekan-rekan semua, dan ini resmi dari Mempan RB, dan mungkin teman-teman bisa cek kembali jika memang teman-teman masih penasaran, dan juga bisa di-share ya. Admin pikir sih ini sudah cukup teman-teman ya informasinya, dan teman-teman juga bisa lihat persentasenya tadi. Jika 6 kriteria ini sudah selesai semua, nah itu akan sudah dimulai pelaksanaannya. Akan dimulai pelaksanaan rekrutmennya teman-teman ya, karena informasi dari Panselnas bahwa ini akan diselesaikan verbalnya dulu melalui laman atau aplikasi verip.nonasn.bkn.go.id. Nah, sebenarnya kita juga bisa langsung cek teman-teman ya. Kita bisa langsung buka bagaimana tampilan laman ini ya, atau website ini. Oke, kita tunggu ini sementara memuat teman-teman ya. Oke, kita lihat upload. Oke, kita lihat tampilannya ke bawah. Verifikasi pendataan non ASN, ada username, ada password. Oh, kita harus bikin atau buat teman-teman ya, user dulu. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.